Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ayah bunda dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, sebagai tanda seorang hamba yang selalu ingat kepada Tuhannya, yang mana sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat berupa umur panjang, sehingga kita masih dapat bertemu kembali dengan bulan yang mulia ini, yang Allah sebut dengan bulan suci Ramadan, yang mana di dalam bulan yang sangat penuh keberkahan ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak sekali memberikan kelebihan-kelebihan ataupun keutamaan-keutamaan bagi umat Nabi Muhammad SAW, yaitu kita semua. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya salawat dengan berangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliau serta para sahabatnya lah, sehingga kita masih dapat merasakan yang namanya iman dan juga Islam. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan yang sedang kita hadapi saat ini adalah bulan yang penuh barokah dan bulan istimewa yang Allah istimewakan khusus untuk kita, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang cukup panjang, yang mana hal ini ana kutip dari kitab Durratun Nasihin karangan Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbar. Rasulullah SAW bersabda, ruwiya 'anil Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala u'tiyat ummati khamsata asya'a lam tu'ta li ahadin qablahum. Al-awwalu idza kana awwalul lailatin min Ramadan yanzurullahu ilaihim birrahmah wa man nadhara Allahu ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abadan. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, umatku ini akan diberikan 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelum mereka. Yang pertama, al-awwalu idza kana awwalu lailatin min Ramadan yanzurullahu ilaihim birrahmah wa man nadhara Allahu ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abadan. Apabila telah tiba malam pertama dari bulan suci Ramadan, maka Allah memandang mereka dengan penuh rahmat, dan barang siapa dipandang Allah dengan penuh rahmat, maka Allah tidak akan menyiksanya setelah itu untuk selama-lamanya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di dunia ini semata-mata yang kita harapkan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah, tidak akan bisa merasakan surganya Allah tanpa dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah, amal saleh yang kita lakukan di dunia ini sepanjang masa ini, amal kebaikan yang kita lakukan
tidak akan sanggup untuk menebus satu nikmat, satu buah mata yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan nikmat berupa surganya Allah Subhanahu wa taala, kecuali melainkan hanya dengan syafaat dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan pada umat Muhammad yang kedua, yaitu yang pertama tadi Allah akan memandang kita sebagai umat Muhammad dengan pandangan rahmat. Lalu apabila kita dipandang dengan pandangan rahmat, Allah tidak akan pernah menyiksa hamba itu. Lalu keutamaan yang kedua, Allah memerintahkan para malaikat untuk memohonkan ampun bagi kita semua. Subhanallah, suatu keistimewaan umat Nabi Muhammad yang memohonkan ampun, yang memohonkan istighfar, keampunan dosa adalah para malaikat-malaikatnya. Sedangkan kita yang berbuat dosa setiap hari, setiap waktu, setiap detik selalu bermaksiat kepada Allah. Tetapi para malaikat-malaikat makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah berbuat dosa, maksum, yang selalu taat kepada Allah, memohonkan ampun untuk kita semua di bulan suci Ramadan ini. Itulah keutamaan daripada umat Nabi Muhammad yang kedua. Lalu yang ketiga, watsalitsu anna raihata fanis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut umat Nabi Muhammad yang berpuasa pada bulan suci Ramadan ini lebih Allah sukai, bahkan lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak wangi misk ataupun kasturi, minyak wangi yang paling harum di atas dunia ini. Mungkin sebagian kita akan tertawa, mana mungkin sedangkan kita berpuasa di siang hari kita rasakan bau mulut kita begitu tidak mengenakkan ataupun tidak nyaman. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang rela menahan perutnya lapar, tidak minum, tidak makan seharian, menahan hawa nafsunya seharian hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk beribadah kepada Allah, itu bau mulutnya lebih harum daripada minyak harum yang paling wangi di atas dunia ini. Dan itu Allah cintai, saudara-saudaraku. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu keutamaan umat Nabi Muhammad yang Allah berikan Ramadan kepada yang keempat, yaitu warrabi'u yaqulu Allah ta'ala lil jannah ittakhidhi zinataki wa yaqulu tuba li'ibadi al-mu'minina hum awliya. Yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, ambillah perhiasanmu, dan berfirman Allah, beruntung sekali hamba-hambaku yang mukmin itu, mereka adalah kekasih-kekasihku. Semua kita apabila mungkin semua kita mengaku menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Saya adalah hamba Allah, saya adalah hamba Allah. Tetapi pernahkah kita mendengar ataupun mendapatkan kabar bahwa kita telah menjadi ataupun diakui sebagai hamba Allah sendiri? Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Apabila seorang itu telah diberikan bulan suci Ramadan, keutamaan Ramadan, maka Allah memandang hamba-hambanya yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, yang beramal ibadah pada bulan suci Ramadan dengan ikhlas dan niat karena mengharapkan ridha Allah. Allah jamin dan Allah katakan, wahai para malaikat-malaikatku, saksikanlah sesungguhnya yang sedang berpuasa pada bulan suci ini, yang beribadah pada bulan suci ini, yang semata-mata mengharapkan keridhaanku, dia adalah kekasihku. Tidak hanya dianggap sebagai hamba, tetapi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Merupakan sebuah karunia yang sangat besar, wahai ayah bunda dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir, kemuliaan yang kelima yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu kita semua, khususnya pada bulan suci Ramadan ini, yaitu yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an. Ditutup dengan firman Allah, yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa
yang berpuasa pada bulan suci Ramadan karena iman kepada Allah dan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Sesuai dengan yang keutamaan yang kelima, yaitu yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an. Allah mengampuni dosa-dosa mereka semua. Harapan kita semoga dengan datangnya bulan suci Ramadan ini yang sedang kita hadapi saat ini dapat meningkatkan amal ibadah kita, dapat meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya selesai Ramadan masuk kepada bulan Syawal, kita benar-benar menjadi hamba Allah yang benar-benar fatrah ataupun suci, yaitu suci daripada dosa-dosa yang sudah kita laksanakan, yang sudah pernah kita lakukan. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah harapan kita, itulah target kita. Bagaimana selesai Ramadan kita benar-benar menjadi hamba Allah yang benar-benar diampuni daripada dosa-dosanya, bersih dari dosa-dosanya, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim seorang ibu. Wallahu a'lam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.